Bagaimana mungkin Anda bilang dia punya legitimasi dan otoritas untuk menafsirkan perkataan Yesus? Perkataan Yesus itu menggenapi, sedangkan statement Paulus membatalkan. Sejak kapan diksi menggenapi itu sama dengan diksi membatalkan? Nah gini Bang, di ayat yang tadi dikatakan membatalkan, betul. Menurut orang Kristen yang dibatalkan adalah hukum selain hukum moralnya. Satu Sementara iota di pun ayat Roma, baru udah kasih keringanan, satu iota aja dah. Iya, sementara di ayat Roma 13:10 Paulus menulis kasih adalah kegenapan Taurat. Bagaimana mungkin di satu buku yang sama Paulus mengatakan membatalkan, di ayat yang lain mengatakan kegenapan? Apakah Paulus ini orang yang bodoh menuliskan dua hal yang kontradiksi? Nah, apakah Paulus penulis yang bodoh sampai menulis yang kontradiksi, atau pembacanya yang belum mengerti gitu loh? Penulisnya. Ini yang jadi pertanyaan, Bro Admin. Ketika dikatakan menggenapi, terus di ayat lain dikatakan membatalkan, sejak kapan diksi menggenapi itu definisinya sama dengan diksi membatalkan? Sejak kapan? Enggak, saya bilang tidak sama Bang. Nah iya, bertentangan nggak diksi menggenapi dengan diksi membatalkan, saya tanya? Iya, itu berbeda. Nah, memang iya, bertentangan, makanya di dalam hal nggak? Gini, itu bertentangan. Makanya kalau menyimpulkan Paulus membatalkan seluruh lanjut Bang Faruk. Itu nggak bisa Iya, kalau menyimpulkan kembali ke Paulus pertanyaanku tadi, Bro Admin, ya. Apa kapasitasnya Paulus hingga dia berani membatalkan meski satu iota dari hukum Taurat, sementara Pak Yesus memberikan petunjuk sebelum langit dan bumi ini hancur, ya, satu iota dari hukum Taurat pun tidak akan dibatalkan. Apa kapasitas yang dimiliki Paulus? Silakan. Ya, pertama kalau bicara otoritas sama kapasitasnya, dia sebagai rasul pilihan. Oke, cukup. Dan tujuannya, sebentar. Cukup, Bro. Cukup. Ada tujuan. Cukup. Saya tidak tanya tujuannya. Cukup. Berarti di dalam pemahaman angan-angan Kristen, seorang rasul boleh membatalkan hukum Tuhan. Selesai. Bukan membatalkan, mengajarkan. Maka tak masih diterima oleh akal sehat. Selesai. Bukan, sebentar. Itu angan-angan kalian udah bentar, sebentar Bro Admin, sebentar. Kalau dilanjutkan pun, ditanggapin pun nanti kami ikut gila. Itu gila. Seorang rasul boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan Tuhan. Hebat sekali. Bahkan ternyata Paulus lebih hebat daripada Yesus, lebih hebat daripada Musa, lebih hebat dari seluruh para nabi, termasuk juga Abraham yang menjadi bapak para nabi, bahkan lebih hebat dari Tuhan yang telah menciptakan alam semesta bagi pandangan iman Kristen. Makanya syarat jadi Kristen itu harus longor permanen. Itu ya garis besarnya ya. Syarat jadi oten harus longor permanen. Kenapa? Harus percaya. Tunggu dulu Bro, sikit lagi Bro. Kenapa syarat jadi oten harus longor permanen? Karena harus percaya rasul boleh membatalkan hukum Tuhan. Itu. Ya silakan Bro Admin, disampaikan angan-angan dan hayalannya yang lainnya, silakan. Ya, pertama gini nih. Dari tujuan penulisan itu di dalam surat Efesus itu ada dua orang yang dua kelompok ya, orang Yahudi sama bangsa non Yahudi. Tujuannya Paulus itu menyatukan kedua kelompok itu. Tembok pemisahnya itu aturan-aturan sama upacara itu, hukum upacara ritual, misalnya wajib sunat, korban binatang, terus makanan, aturan makanan hari raya, itu tembok pemisah antara orang Yahudi dan non Yahudi. Melalui surat itu Paulus ingin menegaskan bahwa Yesus dengan matinya Kristus itu menyatukan kedua kelompok ini. Jadi jalan keselamatan itu bukan melalui hukum upacara ritual tadi, tetapi melalui iman kepada Kristus. Jadi yang dihilangkan adalah batasan-batasan pemisah, bukan hukum moralnya. Hukum moral kan berlaku untuk semua orang. Begitu Bang. Oke, berarti ya cek. Oke, berarti dengan kata lain, ketika Anda menyampaikan tujuan dari Paulus membatalkan hukum Taurat itu adalah ini dan itu, Anda mau menyampaikan kepada kami, ternyata sia-sialah kedatangan dan kematian Yesus dalam iman kalian di kayu salib, sia-sia.
Jangan Karena apa framing sia-sia Bang. Faruk? Tunggu dulu lah Bro Admin, gantian lah. Gantian. Ya tapi jangan Kenapa di framing sia-sia? dong. Bukan framing loh, sabar dulu. Kenapa sia-sia Faruk? Ternyata Yesus tak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Paulus. Tak mampu dia. Tak mampu dia melakukan sesuatu yang apa dilakukan oleh Paulus. Apa itu? Membatalkan bahagian-bahagian dari Taurat demi kepentingan bersama. Gak mampu dia. Makanya rubah arti kata Kristen itu bukan lagi pengikut-pengikut Kristus, tapi pengikut-pengikut dari Paulus. Ya, dapat dua fakta kita ya. Fakta yang pertama, Paulus lebih hebat dari Tuhannya Musa. Fakta yang kedua, ternyata Paulus lebih hebat daripada Yesus karena Yesus tak mampu melakukan apa yang telah dilakukan oleh Paulus. Itulah dia. Silakan, ada lagi mau ditambahkan angan-angan dan hayalannya Bro Admin, silakan. Ya gini, itu bukan angan-angan. Ketika Paulus menyatukan orang Yahudi dan non Yahudi bukan angan-angan, karena di Matius sendiri Yesus juga kan bilang, aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat duduk makan bersama dengan anak Abraham, Ishak, Yakub dalam kerajaan surga. Jadi bukan angan-angan. Paulus memang punya sumber pengajarannya. Berarti Dan juga di Matius yang sama, karena itu pergilah jadikanlah seluruh bangsa. Berarti kan itu semua, nanti saya bukan bantah hanya itu. Yahudi saja. Bukan seluruh, nanti saya bantah itu. Ini aja, berarti kan dengan alasan mendamaikan antara Bani Israel dengan Goyim atau non Bani Israel, berarti boleh membatalkan hukum Tuhan. Benar dikatakan Bang Faruk, hebat kali dia. Iya. Dengan alasan seperti itu hukum Tuhan bisa Penggenapannya adalah dibatalkan. Kristus. Gimana? Iya. Pemisahnya itu sudah dibatalkan, digenapkan dengan Kristus. Digenapkan atau dibatalkan? Sesuai tujuannya. Ya kan, Nah, saya sama tanya, digenapkan atau dibatalkan? Ini kan sudah tidak berlaku. Sejak kapan digenapkan itu dibatalkan? Matius 5:17 sampai 19 itu digenapi bukan dibatalkan. Sejak kapan diksi digenapi itu definisinya sama dengan dibatalkan? Digenapi itu artinya sudah tidak digunakan lagi, sudah pakai hukum yang baru. Salah, digenapi kok tidak digunakan lagi. Digenapi itu akhirnya dijadikan genap atau lengkap, bukan tidak digunakan. Mana ada definisi digenapi tidak digunakan? Dari mana ini definisinya? Hah? Masa definisi digenapi artinya tidak digunakan? Aneh. Kan sudah selesai, sudah genap, sudah selesai. Digenapi, saya menggenapi uangnya Bang Faruk yang tadinya 900.000, saya genapi jadi 1 juta. Berarti Bang Faruk nggak gunakan uang itu lagi? Gunakan. Iya, nggak ada definisi digenapi sama dengan dibatalkan. Nggak ada definisi digenapi sama dengan tidak digunakan. Ini dapat definisi dari mana? Benar kata Bang Faruk, ternyata legitimasi yang dimiliki oleh Paulus itu lebih tinggi daripada para nabi Musa. Bahkan lebih tinggi daripada Tuhan legitimasinya. Hebat ini. Makanya dia bilang, akulah bapakmu. Lanjut Bang Faruk. Tapi gini. Tapi si Bro Adminnya sudah menyampaikan diksi sebagaimana diksi yang pernah dikatakan Yesus dalam Yohanes 19:30. Gak dengar tadi Bang Ben? Sudah selesai katanya. Jadi jangan berdebat lagi si Bro Admin, ya udah selesai kan. Karena sesaat setelah Yesus berkata begitu, meninggal dunia lah dia. Kan gitu Bro Admin kan? Sudah selesai, gitu kan? Iya. Coba kita berpindah dulu ya ke Raja Koi ya. Dia dari tadi nggak mau ngomong, mungkin ada yang mau disampaikan juga sama Raja Koi-nya. Gantian dulu Bro Adminnya. Silakan Bang Raja Koi. Jangan tolong ya, jangan digunakan lagi narasi Yesus mengatakan sudah selesai yang tertulis dalam Yohanes 19:30 ya. Jangan. Oke. Ya, diksi apakah menggenapi itu sama atau tidak sama dengan membatalkan ya. Jadi saya coba sampaikan kepada teman-teman bahwa Yesus dengan menggenapi juga membatalkan sebagian hukum Taurat. Jadi Paulus memperluas itu apa itu pembatalan hukum Taurat, tetapi ada Kasih datanya dulu Bang, kasih datanya.
Ya, misalnya Yesus berkata di Matius ya, di Matius 5, dia katakan begini. Dia katakan begini, Yesus berkata, kamu telah mendengar, jangan membunuh. Itu dia sampaikan kepada orang Yahudi, ya. Tetapi siapa yang membunuh harus dibunuh. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang marah kepada orang lain pun harus dihukum. Itu artinya di Yesus dalam arti memodifikasi sebuah aturan itu. Itu sebenarnya adalah kalau di dalam perundang-undangan memodifikasi juga, membatalkan yang lama dan membuat yang baru. Itu juga bagian dari arti pembatalan. Dan Paulus memperluas kata pembatalan tadi seperti misalnya hukum tentang acara sipil, makan, kemudian apapun itu, makan minum, acara sunat atau apapun itu. Begitu, saudara. Dan Yesus berdebat dengan orang Farisi soal hukum Taurat. Jadi memang betul kata Yesus bahwa dia menggenapi itu juga maksudnya dalam diksi itulah membatalkan apa-apa yang memang tidak ada di dalam hukum Taurat, supaya penggenapan tadi adalah menerima Yesus sebagai Mesiasnya, pengampunan dosa. Begitu. Bang, saya tanggapi ya, Bang. Ketika dia bilang tidak satu iota pun akan hilang, itu artinya ada yang hilang atau tidak, Bang? Ada yang dibatalkan nggak, Bang? Dimodifikasi itu makanya itu ditafsir. Ya, itu kan ada yang dibatalkan, dimodifikasi kan berarti ada yang dibatalkan, ada yang dihilangkan. Sedangkan dia bilang tidak satu iota pun ada yang hilang. Itu artinya ada yang dihilangkan nggak, Bang? Kalau undang-undang kita yang pertama dicabut kemudian di copy paste tapi dimodifikasi, itu membatalkan nggak yang pertama? Oh, batal. Batal. Undang-undang batal. Seperti nasi mansuh gitu loh. Bentar, seperti nasi mansuh. sabar. Jadi undang-undang yang lama itu akan dibatalkan oleh undang-undang yang baru. Pasti batal ketika undang-undang baru berlaku, undang-undang lama itu batal. Makanya ketika Anda mengatakan tidak, tapi kan isinya kan dimodifikasi. Coba, iya, makanya itu namanya dibatalkan. Makanya saya ajak Anda berpikir logis dan waras. Ketika di situ dia mengatakan tidak satu iota pun dihilangkan, berarti ada yang dibatalkan nggak, Bang? Dibatalkan dan diperbarui, dimodifikasi. Loh, itu tidak satu iota pun yang bisa dihilangkan. Coba dipakai nalarnya. Jadi kita berbeda tafsiran, saudara. Memang apa yang mau ditafsir? Orang ini kok tidak ada satu iota pun yang bisa dihilangkan, kok masih ditafsir? Apa yang mau ditafsir? Gini. Ini ibaratnya dua rel ini dekatan, tapi nggak singgungan dia, karena memang beda cara terminologinya, diksinya, kemudian tafsirnya memang berbeda. Saya tanya Abang, yang namanya konteks. Saya tanya Abang, jawab jujur dulu. Yang namanya konteks itu bisa nggak lari dari teks? Bisa. Gimana? Kalau di teks dikatakan sendal berwarna biru, bisa nggak konteksnya berubah jadi kaos berwarna hijau? Begini, itu kan kita tidak bicara ini soal masalah saya ajak Anda berpikir waras gitu loh. Yang namanya konteks itu tidak pernah bisa lari dari teks. Ketika di teksnya mengatakan sendal berwarna hijau, tidak mungkin konteksnya berubah menjadi mobil berwarna merah. Tak mungkin. Bukan warna, Bang. Misalnya nih serigala ini contoh. Kalau saya bikin kata sifat besar, kalau saya bikin kata sifat besar, kan itu kan jadi relatif kan? Sabar, saya belum selesai. Sabar. Kalau warna itu kan ketika di teksnya mengatakan, ketika di teksnya mengatakan tidak satu iota pun bisa dihilangkan, artinya tidak ada satupun yang bisa dihilangkan atau dibatalkan. Gimana ceritanya ketika teksnya mengatakan tidak ada satu iota pun yang bisa dihilangkan, kok tiba-tiba ada yang dibatalkan, ada yang dihilangkan? Ini nalarnya dari mana? Di sini coba dipakai. Misalnya begini, saudaraku ya. Misalnya ada kalimat gini, saya cinta Indonesia. Saya cinta Indonesia. 3 kata ini, 3 kata. Kemudian saya katakan, saya cinta Indonesia karena saya memang orang Indonesia. Terus? Artinya saya membatalkan yang pertama, tapi dibikin lagi premis yang kedua. Dari mana membatalkan? Saya cinta Indonesia karena orang Indonesia. Masih tertulis dia. Saya cintanya Indonesia. Tidak dibatalkan cinta Indonesianya. Anda ini sekolah di mana sih? Saya cinta Indonesia karena saya orang Indonesia. Masih nggak cinta Indonesianya? Saya tanya. Masih. Dibatal nggak cinta Indonesianya? Ya masih. Masih Gimana malah cinta makin. Indonesianya dibatalkan?
Gimana Itu Anda ini sama itu sekolahnya? premisnya dengan pernyataan Yesus di Matius 5. Sama itu. Sama. Apanya yang sama? Kan Menurut- Yesus menurut mengatakan, Bang kamu telah mendengar, jangan membunuh. Dan siapa yang membunuh akan dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, selain premis yang pertama berlaku, maka premis berdua saya genapkan, saya sempurnakan, saya modifikasi. Siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum juga. Artinya, ini ada satu kalimat yang lebih panjang. Itu pernyataan Yesus di situ. Itu Oke, maksudnya. saya ikuti analogi Anda. Premis pertama, saya cinta Indonesia. Berarti cinta Indonesia kan? Ya. Premis yang kedua, saya cinta Indonesia karena orang Indonesia. Berarti sama Ya. nggak premis pertama dengan kedua sama-sama cinta Indonesia ini? Sama. Sama. Memang sama, tapi Sama, kan kalau kan bikin beda. Di mana Nah, disitulah bedanya? disitulah perbedaan tafsiran kita. Nggak pakai nafsir. Saya kan tadi bilang, yang namanya konteks itu tidak lari dari teks. Ketika Anda bawa analogi teksnya saya cinta Indonesia, konteksnya cinta Indonesia. Ketika Anda bawa premis kedua di teksnya mengatakan saya cinta Indonesia karena saya orang Karena Indonesia, orang Indonesia tetap konteksnya sama. saya cinta Indonesia, tidak berubah. Coba dibuka aja Mana Matius ada ini? 5. Matius 5 nomor 21. Sama itu. Substansinya sama. Bang Sama Koi, itu. Bang Koi, Ya. inilah makanya ya, Kristen ya katanya pemenang Nobel. Sepintar-pintarnya Kristen, tapi kalau soal menyangkut soal agama, S3, S4, pemenang Nobel pun akan menjadi botol. Ya kayak gini, maaf, Bang Koi, maaf. Anda mempertahankan argumen Anda, sebenarnya itu sudah berlawanan dengan isi hatimu. Memang yang dikatakan Bang Ben itu betul, tetapi karena image yang mau dipertahankan ini, jadi akhirnya Anda menunjukkan kebotolan Anda. Ya nggak apa-apa, itu kan masing-masing Ya, punya. bukan, saya bukan mau menyerang pribadi ya. Lihat, tempat duduk Itu yang nyerang Anda pribadi, Bu Nora. duduki, latar belakang background Anda itu lebih indah, lebih terhormat daripada tempat duduk yang diduduki oleh Ito Faruk yang hanya sekelas seorang satpam. Tetapi kalau soal akal, analogi, lebih tinggi, lebih cerdas seorang satpam daripada Anda yang duduk di atas kursi di dalam sebuah kantor. Satpam itu juga profesi mulia menghasilkan uang. Bukan itu, bukan. Ini ceritanya begini, ya. Anda memiliki mungkin sebuah gelar S1, S2, S3, S kampret, S tontong, saya nggak tahu. Tetapi ketika menyangkut keagamaan, ya, memang jatuh akal Anda hanya mempertahankan image. Kalau Anda menunjukkan betul seperti ini, Anda akan dikatakan botol, padahal sebenarnya tidak. Ada beberapa Kristen memang mengakui kebenarannya. Bahkan ada beberapa Kristen yang tidak menyembah Yesus, yang tidak memakai tulisan-tulisan Paulus. Apakah kami mengatakan dia botol? Bagi Kristen, orang itu adalah bidat. Tapi bagi kami, orang yang seperti itu adalah orang yang cerdas. Kemarin saya naik ke kamar mereka, saya katakan, saya akuin kamu saudara Kristen juga, saya bilang. Apapun ajaran dan doktrinmu. Tapi mereka tidak mengakui saya saudara Kristen. Tapi itu pun saya terima loh. Saya terima ketika Anda tidak menerima saya saudara Kristen. Nggak masalah. Maksud saya begini, Bang. Ketika Anda bertemu sikap dengan saya. ketika Anda bertemu dengan Kristen yang tidak menyembah Yesus dan tidak memakai surat-surat Paulus, apakah orang Kristen menerima? Pasti dikatakan kamu bukan Kristen. Sementara arti Kristen adalah pengikut Kristus. Yang dimana arti kata pengikut dengan penyembah itu berbeda. Saya mengikuti Bang Faru bukan berarti saya menyembah. Kan begitu. Tetapi kalau ada Kristen yang mengatakan saya Kristen, saya tidak menyembah Yesus, oh kamu bukan Kristen. Karena Kristen itu adalah yang mengakui Yesus Tuhan. Sementara kalau ditanya apa arti Kristen? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Bagaimana mungkin kamu pengikut Kristus sementara kamu sebenarnya penyembah? Bedakan penyembah, bedakan pengikut. Bedakan yang arti katanya digenapi, bedakan yang arti katanya membatalkan. Makanya kalau Bang Bro admin bilang yang salah mana? Penulisnya atau pembacanya? Bang Bro, kita membaca sesuai apa yang tercatat di dalam kitab Anda. Yang dimana Bible Anda sudah menggunakan bahasa Indonesia.
Ketika kami membacanya seperti itu, kami akan menarik suatu kesimpulan apa? Terjadinya kontradiksi. Terus kamu menyalahkan pembaca. Tidak bisa kau menyalahkan pembaca. Salahkanlah penulisnya. Kenapa bisa menuliskan ya perkataan-perkataan yang menjadi kontradiksi? Begitu ya. Di satu sisi Matius, Markus, Lukas, Yohanes menyatakan ajaran Yesus seperti ini, tetapi beda dengan ajaran Paulus. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat satu iota titik pun. Berarti apa? Kalian mau mengatakan hukum seremonial, hukum sere-serean, hukum moni-monian, satu iota titik pun tidak dibatalkan. Selagi bumi ini tidak runtuh atau tidak kiamat. Tapi apa dikatakan Paulus? Dengan matinya Kristus, hukum Taurat itu terbatalkan, ditiadakan. Bahkan hukum sunat. Sunat itu bukan hukum tradisi. Salah satu dari hukum Taurat. Mengikuti milah Ibrahim. Nah, apa kata Paulus? Yang menyunatkan dirinya kematian Kristus itu sia-sia bagimu. Kristus itu sia-sia bagi yang menyunatkan dirinya. Sementara perjanjian kekal antara Abraham dan keturunannya kepada dengan bapaknya, Tuhannya, itu adalah perjanjian kekal. Dan dikatakan lagi, bagi yang tidak disunat itu harus dimusnahkan di antara kaumnya. Makanya saya bilang, ajaran Paulus dengan ajaran Yesus ini berbeza. Terus kalian menyalahkan kami yang membacanya, sementara sudah tertulis secara jelas. Yang menyunatkan dirinya Kristus itu sia-sia bagimu. Yang hidup di bawah hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Allah. Bahkan yang hidup di bawah hukum Taurat itu di bawah kutuk. Galatia 3 nomor 10-13. Nah ini, saya bilang kontradiksi. Jangan salahkan kami yang membacanya, salahkan penulisnya. Atau salahkan orang-orang yang sudah mengarang di dalam kitab Anda sendiri. Makanya disebut kitab kalian sebagian adalah hayalan saja. Lanjut. Saya kira nggak bijak lah menyebut kata hayalan saja dengan lafal doa apa yang di masjid, nggak bijak lah. Siapapun itu nggak perlulah sampai sejauh Saya kan itu. tidak bilang hayalah falah. Hayalah falah, nggak ada saya bilang. Karena akan berbalas-balas gitu. Karena di roomnya Mata Pisau pun saya sudah sampaikan nggak perlulah bro sampai sejauh itu. Oke. Cukuplah ya. Tapi intinya begitulah kira-kira teman-teman. Kapan-kapan saya naik lagi lah. Karena saya juga harus pergi juga ya. Terima kasih lah saya diterima dengan baik di sini ya. Sehat ya. Temannya ya. Jaga lain kari kita ya. Silakan berdebat ria lah ya dan berdiskusi gitu ya. Terima kasih Pak Faruk. Oh ya Pak Faruk, saya thank you ya. Kamu pas ke panti asuhan itu saya juga sudah bantu. Ada beberapa pandangan saya bahwa panti asuhan itu ternyata mau menerima non Kristen, itu satu yang perlu apresiasi. Pak Faruk memberikan yang non Muslim di situ, itu juga satu yang perlu saya sampaikan. Jadi saya sampaikan langsung thank you, dan saya sudah sampaikan kepada teman ini sesuatu yang baik gitu. Itulah perlunya kita Muspida itu rangkul, diskusi segala macam. Jadi diskusi ini biarlah kita keras di medsos, tapi saya memang sudah melihat ada riak-riak di warung kopi, tapi oke lah, masih kita harus jaga lah ini kita ya negara kita. Ya, Itulah, karena bagi terima kasih semuanya ya. Salam. Betul Bang Raja Koi, saya tambahkan Ya. sedikit bentar ya. Siap. Karena bagi kita gini, diskusi ini terjadi hanya sebatas di Komal ini saja. Tapi di luar dari diskusi ini, jangankan kepada teman-teman Kristen lainnya, kepada sesama polemikus Kristen pun kita masih bisa berteman selama memegang aturan satu sama lainnya. Kalau di kami yang jadi aturan harga matinya itu apa? Kalian tidak memerangi agama kami, gitu loh. Kita tetap saling tolong menolong, kita bisa saling kasih mengasihi, gitu loh. Jadi itu salah satu bukti bahwasanya tak perlu teman-teman Kristen itu mengajarkan kami tentang toleransi, gitu loh. Karena apa? Karena iman kami, ajaran kami sudah cukup sempurna mengajarkan kami bagaimana cara bertoleransi. Cuman saya menyambung lidah. Ini Bang Raja Koi, saya menyambung lidah dari adik-adik panti, dari 2 panti asuhan Kristen yang saya temui. Apa yang mereka ingin sampaikan kepada teman-teman yang di media sosial ini?
tolong diingatkan teman-teman yang buka komal apologet Kristen supaya menaikkan mereka ke komalnya, supaya mereka mencoba peruntungan mereka di komal-komal teman-teman Kristen. Itu permintaan mereka, itu bukan permintaan saya. Pemilih-pemilih pantiasuhan itu yang bilang ke saya, tolong suarakan. Karena apa? Berkali-kali kami minta naik ke komal-komal Kristen, mereka berbicara tentang kasih, tapi mereka tidak bisa mengimplementasikan kasih kepada anak-anak kami. Apa salahnya kami dinaikkan 10 menit, kami nyanyikan 1-2 lagu, gitu loh. Kami coba peruntungan kami di komal-komal besar teman-teman Kristen, gitu loh. Apa salahnya, kata dia. Apa yang ku katakan ini bukan berdasarkan keinginanku, tapi aku melanjutkan, gitu loh, melanjutkan amanah yang disampaikan oleh 2 panti asuhan Kristen yang sudah saya datangin. Cuman kan teman-teman Kristen ini kalau saya sampaikan kayak gitu, Bang Raja Koi, mereka teriak di bawah, "Au, itu bukan urusanmu, au." Bukannya membantu gitu loh, harusnya membantu. Kalaulah kalian lihat di komal-komal Kristen ada yayasan panti asuhan Kristen taping, izin naik om, kami mau nyanyi. Kalian bantu, taping lagi kalian kepada hostnya, host naikkan panti asuhan ini, host naikkan panti asuhan ini, host dukung dia. Mereka itu masih makan anak-anak itu, satu hari biaya mereka itu 300 sampai 400 ribu loh untuk makannya, jajan sekolahnya. Sampai aku juga dengar, kalian nggak punya donatur, tetap nggak punya katanya. Terkejut aku dengarnya, berarti kalian mengurusin anak-anak ini modal nekat. Iya, bahkan yang kedua ini Bang Raja Koi, panti asuhan yang kedua yang saya datangi di Medan kemarin, ada salah satu anak dari panti asuhan itu usianya berkisar 2 atau 3 tahun, dia demam tinggi. Wallahi dia demam tinggi, matanya ini sudah putih, dia menggigil. Aku tengok di pojok dinding sana itu anak tidur atau gimana. Pemilik panti ini nggak bilang ke saya dia sakit. Saya datangin, itu kenapa? Sakit dia Pak, sakit apa? Sakit demam. Saya datangi, dia menggigil sambil menangis. Saya pegang badannya panas sekali. Kenapa nggak kau bawa berobat? Aku bilang, nggak ada uang aku untuk bawa dia berobat Pak, kata dia. Kalaupun ada uang dari pagi tadi dong bawa ke dokter ini. Serius nggak ada uang bawa dia berobat? Kalian nggak punya BPJS? Nggak punya. Jadi anak-anak ini kalau berobat pribadi semua. Iya kata dia. Tapi waktu itu aku punya uang tinggal 100 ribu. Aku suarakan kepada saudara-saudara muslim, ayo berapa biaya berobatnya? 300 ribu. Ayo saudara-saudara muslim, bantu aku 200 ribu lagi, gue bilang. Kita kasih biaya berobatnya nih. Sampai saudara muslim ada yang DM aku, Bang Faruk dari aku langsung biaya berobatannya, kata dia. Bang Faruk dari aku 100 ribunya, 200 ribunya, katanya. Ya udah mereka transfer, kita kasih langsung. Nah besok bawa dia berobat, dia alhamdulillah dibawa berobat gitu loh. Cuman terkadang itu kalau Bang Raja Koi bisa masuk ke komal-komal Kristen, silakan mereka itu berdebat dan juga berpolemik di dalam komal mereka, tapi tolong sampaikan itu kepada mereka. Gak usah setiap hari, seminggu 2 kali. Adik-adik kayak gitu kalau mau naik dikasihlah. Yang ketiga kemarin lagi nih, ini Pak Raja Koi ini Kristen lagi nih kelakuannya, oknum Kristen lagi. Kemarin itu pernah masuk ke komalku juga oknum Kristen, seorang perempuan yang kena kanker payudara. Ku ajak saudara-saudara muslim untuk membantu dia. Alhamdulillah bisa mendapatkan dari saudara muslim itu hampir berkisar 7 juta. Lalu ada di sebelahku tuh Kristen lagi debat kami sebenarnya, cuma karena datang orang minta tolong, break kami debatnya. Kan gitu. Berhenti dulu kami sejak berdebatnya, membantu dia aku. Udah, si master apologet ini, yang Kristen ini bilang, aku udah transfer 5 juta. Rupanya dia bohong. Bukan nolong lagi, dia nipu dia, coba lah. Begitu juga dengan panti asuhan yang kudatangi kedua kalinya. Dia bilang udah transfer. Dia ada di komalku juga itu. Aku udah transfer dia 502 kali. Sampai aku ke tempat panti asuhan itu, bapak panti itu bilang ke aku, Bang, gak ada masuk loh Bang, kata dia. Apa yang gak ada masuk? Transferan kawan abang. Ih, kan aku yang bawa tunai ini, aku bilang. Gak ada yang transfer ke kau, bukan abang. Jadi siapa? Itu loh Kristen yang ada di komal itu juga. Kan dia katanya transfer 2 kali kan 500 ke rekening kami. Iya. Itu nggak masuk, kata dia. Aku senyum. Kenapa kok kejar aku? Bilang. Dia kan kawan abang. Iya, tapi dia seimanmu sama-sama Kristen, ku bilang.
Udah nggak nolong, ngasih angan-angan semu, nipu lagi. Jangan kayak gitu. Kalau nggak mau tolong, udah nggak mampu tolong, gak usah tolong. Tapi jangan kasih mereka pengharapan. Ternyata bukan yang aku pilih itu gini, Bang Raja Koi. Ketika teman Kristen itu bilang udah transfer 502 kali, ikut siang hari, dia niat mau bawa si kecil ini berobat uang itu. Mau dibawa si kecil yang sakit ini berobat. Bolak-balik mereka cek, belum masuk. Sampai malam hari aku datang, nggak masuk uangnya sampai sekarang ini. Kan kurang ajar dia. Orang udah berharap dengan uang itu, oh, masuk nih dah 1 juta. Nunggu si Faruk nanti datang malam. Uang ini mau dibawa berobat. Sampai anak itu terkapar-kapar gitu, menangis-nangis. Kenapa berbohong? Tapi setelah itu nanti teman-teman Kristen bilang, Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Kepada orang yang kesulitan aja kalian berdusta. Jadi gitu ya Bang Raja Koi ya. Kalau Anda bisa memiliki suara ke komal-komal Kristen, tolong sampaikan. Ya, sampaikan pesan dari adik-adik panti asuhan 2 panti yang saya datangi. Kalau mereka datang ke situ, setidaknya minimalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali naik karena mereka 5 menit atau 10 menit kan gitu. Mana tahu memang ada rezeki mereka di situ. Karena memang kehidupan mereka itu, maaf harus saya sampaikan, kehidupan mereka itu sangat miris sekali, jauh dari kategori cukup. Terkadang mereka pun makan apa adanya, bahkan kadang mereka nggak ada beras, mereka berdoa-doa supaya diantarkan beras. Alhamdulillah memang Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Pagi-pagi tiba-tiba diantarkan mereka beras 30 kilo. Oke gitu, lanjut yang lainnya. Jadi negara itu melindungi sedulur jiwa tumpah raga Indonesia. Jadi memang terasa tidak adil kalau di Jakarta ini kalau ada yang seperti itu, bawa saja sebenarnya ke puskesmas. Itu pasti ditanggung semuanya sama Pemda, karena BPJS itu juga adalah bagian dari dana negara yang dipisahkan. Jadi itu harus tanggung jawab negara di situ. Jadi miris juga ya. Jadi kalau ada yang sakit bawa saja gitu. Jadi jangan usah berharap harus dibantu uang, tapi bawa saja ke puskesmas, pasti akan ditolong. Kalau puskesmas menolak, itu artinya dia melawan hukum, karena udah jelas-jelas ada undang-undang di situ. Di dalam undang-undang BPJS juga disampaikan secara eksplisit tidak boleh menolak daripada pasien, karena Pemdanya yang harus menanggung. Kira-kira seperti itu ya. Tapi terima kasih ya, saya sudah diterima. Salam sehat semuanya. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum. Shalom semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.